Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah hari ini kita bisa belajar kembali sejarah kebudayaan Islam. Dan kita akan memasuki bab 2 dengan judul Mempertahankan Kota Madinah. Lah anak-anak, sebelum kita mempelajari tentang bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempertahankan kota Madinah, maka kita akan berangkat apa yang mendasari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk hijrah ke kota Madinah. Dan hal pertama yang akan kita pelajari adalah Bai'ah Aqabah atau Perjanjian Aqabah. Kenapa kok dinamakan Perjanjian Aqabah? Karena Aqabah adalah desa di dekat Mina yang terletak di luar kota Makkah. Apa sih Bai'ah Aqabah itu? Bai'ah Aqabah atau Perjanjian Aqabah adalah bai'ah atau perjanjian yang terjadi antara penduduk Madinah dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada tahun 621 Masehi atau tahun ke-12 dari kenabian, terjadi Bai'ah Aqabah yang pertama atau Perjanjian Aqabah yang pertama. Pada perjanjian Aqabah yang pertama ini ada 12 orang Yasrib atau 12 orang yang datang dari Madinah, yang mana terdiri dari 10 orang suku Khazraj dan 2 orang suku Aus yang melakukan perjanjian dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian anak-anak, Bai'ah Aqabah yang pertama ini disebut juga dengan Bai'atun Nisa atau Bai'ah wanita. Mengapa demikian? Karena di antara 12 orang yang berbaiat kepada Nabi, ada seorang wanita yang bernama Afra binti Ubaid ibnu Sa'labah. Dia adalah wanita pertama dari Madinah yang berbaiat kepada Rasulullah atau melakukan perjanjian dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun isi perjanjian Aqabah yang pertama adalah 1. Tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. 2. Melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. 3. Meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian anak-anak, setelah terjadi Bai'ah Aqabah yang pertama, para penduduk Madinah yang tadi berbaiat kepada Rasulullah, menyatakan diri masuk Islam, meminta Rasulullah untuk mengirim seorang sahabat yang akan mengajarkan mereka agama Islam dan mengajarkan mereka membaca Al-Quran. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengirim sahabat yang bernama Mus'ab bin Umair untuk pergi ke Madinah mengajarkan agama Islam. Kemudian 1 tahun setelah terjadi Bai'ah Aqabah yang pertama, tahun 622 Masehi, terjadi Bai'ah Aqabah yang kedua atau Perjanjian Aqabah yang kedua. Dalam Bai'ah Aqabah kedua ini, penduduk Madinah yang melakukan perjanjian dengan Nabi itu semakin bertambah. Yang awalnya jumlahnya 12, pada Bai'ah Aqabah yang kedua ini jumlahnya menjadi 70 orang Madinah, 75 orang Madinah, yang mana 73 orang laki-laki dan 2 orang perempuan. Kemudian anak-anak yang perlu diketahui, pada Bai'ah Aqabah kedua ini orang Madinah ini mengajak Nabi hijrah ke Yasrib atau ke Madinah. Kemudian ini ada isi perjanjian Aqabah yang kedua. Yang pertama ada berjanji untuk taat dan setia kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam baik dalam keadaan senggang maupun sibuk. Berjanji untuk tetap berinfak baik dalam keadaan lapang maupun sempit. Yang ketiga, berjanji untuk melakukan kebaikan dalam mencegah kemungkaran. Kemudian berjanji untuk teguh membela kebenaran Allah Subhanahu wa taala tanpa takut dicela. Dan yang terakhir, berjanji untuk membantu dan membela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Poin pentingnya di sini adalah anak-anak, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam akhirnya memutuskan hijrah ke Madinah setelah terjadinya Bai'ah Aqabah yang kedua.
Hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke Madinah ini bertujuan untuk menyelamatkan diri dan umat Islam dari tekanan, ancaman, dan kekerasan kaum Quraisy, serta agar memperoleh keamanan dan kebebasan dalam beribadah dan berdakwah. Sekian anak-anak yang bisa kita pelajari hari ini. Semoga pelajaran kita hari ini bermanfaat untuk anak-anak semuanya. Keep fighting ya, selamat berjuang, terus semangat dalam belajar. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.